Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 12 telah dirilis di situs Manga Plus. Ini adalah chapter yang sangat excited banget karena GG memberikan plot twist yang tidak terduga. Kita tahu kalau para aliansi Murian berperang dengan penyihir Jujutsu pasti akan terjadi, tapi kita tidak bisa menebak seperti apa momen pemicunya. Jadi perang alien versus penyihir ini seperti kotak Pandora, banyak sekali kebencian yang bisa memicu peperangan di dalam kotak. Namun ya, kebencian tersebut berusaha ditutupi agar kotak Pandora tidak pecah. Dan ya, saat ini kotak tersebut telah pecah. Kebencian yang sebelumnya terpendam langsung muncul semua ke permukaan. Berikut review Jujutsu Kaisen Modulo chapter 12. Check it bro. Pertama, teori Tokyo kota mati ternyata benar. Di video pembahasan spoiler, Abdikos menebak kalau Barrier Tengen diperlemah di Tokyo untuk membuat energi kutukan non penyihir yang bocor hanya terkonsentrasi di Tokyo, sehingga para roh kutukan akan terlahir di sana. Dan ya, ternyata teori tersebut benar. Dan di pembahasan chapter 3, Abdikos juga sempat membahas kalau Tokyo di tahun 2086 tetap dibiarkan menjadi kota mati. Dan ya, hal tersebut memang demikian. Bahkan Tokyo punya julukan di chapter 12 ini, yaitu non-human realm. Ini keren banget menurut Abdikos, bahkan setelah 68 tahun berlalu. Setelah semua teknologi canggih ditemukan di JJK Modulo, Tokyo masih sama seperti tahun 2018, bahkan lebih parah karena Tokyo menjadi pusat lahirnya roh kutukan. Tokyo berfungsi sebagai hutan liar bagi roh kutukan. Mereka hidup damai dengan kaumnya sampai para penyihir datang untuk mensucikan masal mereka setiap 1 tahun 2 kali. Tidak salah kalau para penyihir inkarnasi menjadikan Tokyo sebagai markas mereka saat akan dilakukan perburuan player cooling game yang tersisa. Karena memang tempat teraman dari perburuan adalah tempat berburu itu sendiri, yaitu hutan liar kutukan alias Tokyo. Lalu dimanakah para player inkarnasi sekarang? Menurut Abdikos, mereka sudah menua dan mati, jadi tidak ada keabadian untuk player inkarnasi. Mereka tetap menua bersama wadahnya, sama seperti Kenjaku yang menggunakan tubuh inangnya. Tentunya Itadori Yuji adalah pengecualian. Kedua, Kyoto adalah ibu kota Jujutsu. Sempat ada wacana kalau ibu kota Jepang akan dipindahkan ke Osaka saat keberadaan roh kutukan diumumkan ke publik berada di Tokyo. Tapi sepertinya rencana tersebut tidak jadi karena ibu kota Jepang kembali ke zaman Heian, yaitu Kyoto. Kembalinya ibu kota ke Kyoto sekaligus menjadikan momen pengukuhan Jepang sebagai negara yang memonopoli energi kutukan sama seperti ribuan tahun yang lalu, atau lebih tepatnya di era Heian. Ketiga, apakah cooling game bisa dibangkitkan? Meski dunia Jujutsu kembali seperti ke era Heian, tapi ada satu hal yang berbeda, yaitu dunia Jujutsu tidak lagi di bawah pengaruh Tengen sebagai penanam pondasi Jujutsu sejak zaman Nara. Jadi kali ini Tengen kemungkinan tidak ikut campur dengan perkembangan Jujutsu karena jiwa dia terperangkap sebagai objek kutukan yang dikendalikan penyihir Jujutsu alias jiwa Tengen. Tidak lagi memiliki kehendak sama seperti sebelumnya. Jadi pelemahan dan penguatan Barrier kini bergantung pada objek kutukan penangkal yang dipasang penyihir Jujutsu di seluruh Jepang. Dan teori Abdikos, objek kutukan penangkal tersebut berasal dari sisa-sisa Tengen yang ditemukan di Abu Sukuna. Dari sini ada pertanyaan menarik, yaitu bagaimana nasib cooling game. Kita tahu kalau cooling game tidak bisa dihentikan sampai semua player kecuali Megumi, Geto, dan Shiorihime mati. Jadi ya, Yuji tidak termasuk sebagai orang yang dikecualikan sebagai syarat penghentian cooling game. Jadi menurut Abdikos, pensterilan cooling game bukanlah menghentikan, tetapi membiarkan para playernya hidup normal tanpa membunuh sampai batas usia alami mereka. Maksud Abdikos adalah semua penyihir Jujutsu masih menjadi player cooling game sampai akhir hayat mereka. Karena memang cooling game hanya bisa dihentikan dengan kematian player atau melepas paksa Barrier Tengen. Dan opsi melepas paksa ini tidak pernah dilakukan karena akan menghilangkan kemampuan Jepang untuk memonopoli energi kutukan serta berpotensi menyebarkan dunia Jujutsu ke seluruh dunia. Nah, kalau opsi kedua ini tidak pernah diambil oleh penyihir Jujutsu, apakah ada potensi untuk membangkitkan kembali cooling game? Menurut Abdikos, iya, selama masih ada player cooling game yang tersisa.
maka potensi untuk kembali membangkitkan cooling game bisa dilakukan. Jadi energi kutukan yang terkumpul di Barrier Tengen masih ada sampai sekarang, alias potensi merger masih bisa terjadi. Masalahnya adalah peraturan ke-15 cooling game, yaitu otoritas untuk merger Tengen hanya bisa dilakukan oleh Megumi. Pertanyaannya, apakah Megumi masih hidup di tahun 2086? Jika tidak, maka player cooling game yang tersisa hanyalah Yuji. Menambahkan peraturan baru sudah tidak mungkin karena di peraturan ke-13 menambahkan player baru tidak lagi diperbolehkan. Jadi tidak ada cara untuk menambah poin cooling game jika memang cooling game masih ada di tahun 2086, alias cooling game akan benar-benar berhenti setelah kematian Yuji dan energi kutukan super besar yang terkumpul di Barrier Tengen tidak pernah bisa dimanfaatkan kecuali ada plot twist Tengen hidup kembali, alias bisa diinkarnasi di wadah baru, wadah alien Simurian mungkin, alias semua Simurian bisa berfungsi layaknya wadah plasma bintang. Ini akan jadi plot twist yang sangat-sangat menarik. Keempat, isu pertentangan budaya imigran. Kita tahu kalau sejak awal JJK Modulo menyorot isu imigran, mulai dari isu harimau asing, isu Deskunte yang menindas Rumel, dan sekarang kita dapat isu agama dan kepercayaan. Isu ini termasuk yang paling sering terjadi, yaitu kaum imigran gagal berasimilasi dengan tempat tinggal tujuan, bahkan cenderung merubah, yang mana hal ini sering disebut sebagai kegagalan asimilasi atau bahkan penjajahan budaya. Di dunia, isu hangat saat ini adalah imigran India yang gagal berasimilasi di berbagai belahan dunia. Bahkan di Kanada, imigran India punya kota mayoritas mereka sendiri, yaitu Brampton. Bahkan mereka berani mendirikan patung Hindu tertinggi di Amerika Utara, yaitu patung Shiva setinggi 16 meter di Brampton. Jadi ya, GG Akutami kemungkinan ingin menyoroti masalah ini, yaitu sebelum Jepang menjadi seperti Kanada, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan untuk mendatangkan imigran dari India sebanyak-banyaknya, karena memang India punya budaya yang sulit berasimilasi, di mana secara spesifik di chapter 12 ini ada roh kutukan berbentuk sapi. Seakan-akan GG ingin menyindir pemerintah Jepang yang ingin mendatangkan lebih banyak pekerja migran dari India. Bagi orang Jepang, sapi adalah hidangan eksklusif. Bahkan kita mengenal daging wagyu dari Jepang yang sangat-sangat eksklusif. Jadi sapi bukan hanya sumber makanan bagi orang Jepang, tapi beberapa jenis sapi menjadi sumber makanan premium. Dan ya, bagi orang India, apapun jenis sapinya bukanlah sumber makanan, tapi kendaraan dewa yang disucikan. Ketidakmampuan India dalam berasimilasi dengan budaya tempat dia bermigrasi akan menimbulkan masalah baru di masa depan, di mana GG Akutami menggambarkan dengan perumpamaan kalian. Menurut Simurian, kalian adalah makhluk suci yang tidak boleh dibunuh, sementara di bumi kalian yang dimanifestasikan sebagai roh kutukan adalah hama yang harus dibantai massal. Bahkan setahun 2 kali harus dilakukan pembantaian tersebut. Jadi siapakah yang harusnya berasimilasi? Jawabannya adalah Simurian, karena sejak awal tempat tujuan mereka yaitu Jepang menganggap roh kutukan sebagai hama, bukan makhluk yang disucikan. Untungnya ada imigran seperti Maru yang bisa melihat hal ini dari sisi positif, yaitu para Simurian bisa membantu para penyihir Jujutsu untuk mensucikan roh kutukan, karena memang mereka berbeda dengan kalian, atau setidaknya pandangan manusia dan Simurian terhadap mereka berbeda. Termasuk di pihak manusia ada Usami yang langsung menghentikan penyucian massal karena tahu kalau kalian dan roh kutukan mirip. Tapi ya, dari semua kasus imigran ada kelompok ekstremis yang menolak berasimilasi dengan penduduk lokal, termasuk dari kelompok lokal. Juga ada ekstremis yang menolak pembaharuan, bahkan secara spesifik menentang budaya asing yang masuk. Dua kelompok ini tidak peduli dengan menemukan titik tengah. Yang mereka peduli adalah memulai konflik atau memaksakan konflik. Pokoknya roh kutukan itu hama titik, atau pokoknya kalian itu suci titik. Menentang dua pandangan ini berarti perang. Jadi adegan Cross ditembak sama sekali tidak ada hubungannya dengan aksi kewaspadaan terhadap serangan Cross, melainkan ini upaya untuk mempercepat perang antara Simurian dan penyihir Jujutsu. Kelima, apakah ini waktu yang tepat untuk kemunculan Yuji? Setelah Cross ditembak, Dabura datang dengan aura mengancam yang sangat kuat.
Bahkan Dabura sendiri dituliskan sebagai kelas spesial di akhir chapter 12. Jadi ya, apakah ini kelas spesial pertama yang muncul setelah kematian Yuta? Jika iya, maka tidak ada pilihan lain selain pihak Jujutsu harus menemukan yang setara kelas spesial di tahun 2086 ini, yaitu siapa lagi kalau bukan sang penyihir legenda Itadori Yuji. Masalahnya adalah keberadaan Yuji tidak bisa ditemukan hingga sekarang. Jadi Abdikos berharap Yuji sendirilah yang muncul di saat para penyihir ketakutan dengan aura mengerikan dari Dabura. Ingat perkataan Abdikos di dalam pembahasan video ini, kalau tempat paling aman untuk bersembunyi adalah di tempat paling tidak aman, yaitu Tokyo. Jadi bagaimana kalau Yuji memang tinggal di Tokyo agar sulit ditemukan, di mana adegan dia di keramaian sebelumnya adalah adegan di mana Yuji keluar sebentar untuk mencari keperluan dia selama tinggal di Tokyo. Jadi begitu Yuji kembali dan melihat konflik memanas ini, maka Abdikos membayangkan Yuji menjadi Sukuna yang menahan Gojo saat dia akan membantai Kenjaku. Pasti akan jadi aura farming yang sangat epik sekali. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.